Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sela Jute Siregar dari Prodi Pendidikan Teknik Bangunan Universitas Negeri Medan. Di sini saya akan menunjukkan media pembelajaran interaktif berbasis Adobe Flash pada mata pelajaran Mekanika Teknik. Di mana media pembelajaran ini merupakan proyek saya untuk tugas akhir. Adapun judul skripsi saya yaitu pengembangan media pembelajaran interaktif berbasis Adobe Flash CS6 pada mata pelajaran Mekanika Teknik kelas 10 Desain Pemodelan Informasi Bangunan SMK Negeri 2 Binjai. Skripsi saya dibimbing oleh Profesor Dr. Harun Sitompul MPD. Media ini dapat kalian akses di dalam kolom deskripsi. Saran yang membangun sangat diperlukan untuk kemajuan media pembelajaran ini. Selamat belajar! Selamat datang di media pembelajaran interaktif Mekanika Teknik. Pada halaman utama terdapat 5 menu, ada KD, materi, simulasi, kuis, dan profil. Terdapat juga petunjuk penggunaan media interaktif di sebelah kanan bawah yang menunjukkan penggunaan media pembelajaran interaktif. Ke menu kompetensi dasar atau KD berisikan tentang memahami macam-macam gaya dalam struktur bangunan serta menyajikan macam-macam gaya dalam struktur bangunan, serta terdapat indikator pembelajaran. Mempermudah akses ke menu utama, kalian bisa mengklik tombol home di bawah. Atau untuk mempermudah aksesibilitas, bisa klik tanda panah warna orange di bawah. Pada menu materi terdapat 7 submateri. Bisa mengklik salah satu submateri lalu mempelajarinya. Untuk mempermudah, kalian bisa mengklik video di sebelah kanan bawah besaran usaha yang dikerjakan pada suatu titik atau bidang dengan arah yang berisikan penjelasan mengenai materi. Gaya yang umum digunakan yaitu Newton. Besaran gaya ini merupakan perkalian besaran massa dan besaran percepatan yang dialami oleh benda tersebut. Untuk mengakses ke menu submateri, kalian bisa klik tombol home, lalu mengklik materi yang akan kalian pelajari. Macam-macam gaya. Yang pertama ada gaya internal, merupakan gaya yang bekerja di dalam struktur bangunan. Yang kedua ada gaya eksternal, merupakan gaya yang bekerja di luar sisi bangunan struktur, sehingga menyebabkan timbulnya gaya internal di dalam struktur bangunan. Materi selanjutnya, kalian bisa menekan tombol next di atas kanan. Aksi gaya eksternal pada struktur. Gaya tarik merupakan gaya yang mempunyai kecenderungan untuk menarik elemen hingga putus. Elemen yang mengalami tarik mempunyai kekuatan yang tinggi, contohnya kabel. Gaya tekan merupakan gaya yang menyebabkan hancur atau tekuk pada elemen. Kapasitas pikul beban elemen tekan akan semakin kecil untuk elemen yang semakin panjang. Fenomena ini disebut buckling. Lentur, gaya yang menyebabkan serat pada sisi elemen memanjang mengalami tarik dan pada sisi lainnya akan mengalami tekan. Biasanya terjadi pada balok. Elemen yang mengalami lentur tergantung distribusi material pada penampang dan juga jenis material. Geser, si gaya berlawanan arah yang menyebabkan satu bagian struktur tergelincir terhadap bagian di dekatnya. Torsi, disebut juga puntir.
Beban lateral dapat mengakibatkan torsi pada bangunan ketika beban lateral tersebut cenderung memutar bangunan tersebut dengan arah vertikal. Torsi yang timbul pada bangunan dapat disebabkan oleh beberapa hal, yaitu bentuk bangunan, efek gangguan bangunan lain, dan pengaruh dinamis. Namun, para perancang sering melalaikan pengaruh tersebut. Tegangan tumpu terjadi di antara bidang muka kedua elemen apabila gaya-gaya disalurkan dari satu elemen ke elemen yang lain. Tegangan-tegangan yang terjadi mempunyai arah tegak lurus permukaan elemen. Beralih ke menu simulasi, terdapat video pembelajaran guna untuk membantu stimulus pengetahuan siswa. Terdapat juga di materi pembelajaran untuk mempermudah akses. Fenomena struktural dasar. Kestabilan menyeluruh. Suatu struktur dapat terguling, tergelincir, atau terpuntir relatif terhadap dasarnya, terutama mengalami beban horizontal. Kestabilan hubungan, suatu bagian struktur yang tidak tersusun atau terhubung dengan baik akan dapat runtuh secara internal. Kekuatan dan kekakuan elemen berkaitan akibat tarik, tekan, lentur, geser, torsi, gaya tumpu, atau deformasi berlebih. Jenis keruntuhan guling. Terdapat animasi pada pembelajaran guna untuk mempermudah siswa dalam menangkap materi. Jenis keruntuhan geser lateral. Jenis keruntuhan elemen. Jenis keruntuhan torsi. Respons struktural untuk mencegah runtuh. 1. Mencegah geser lateral dan torsi menggunakan pondasi lebar atau berat, serta penambahan tiang pada elemen pondasi. Ada keruntuhan elemen dengan penambahan elemen diagonal dan menambah aksi rangka. Mencegah guling dan gelincir dengan menggunakan dinding geser serta pengaturan ukuran setiap elemen bangunan. Permodelan struktur. Struktur dibagi ke dalam elemen-elemen yang lebih mendasar dengan cara memisahkannya pada hubungan antara elemen-elemen struktur, kemudian mengganti aksi elemen dengan sekumpulan gaya-gaya dan momen yang mempunyai efek equivalence. Contoh sederhana pemodelan struktur untuk perletakan balok sederhana atau model rangka sebagai berikut. Balok sederhana
Karena balok terletak di atas kolom secara sederhana, maka titik hubung tidak menahan rotasi, hanya gaya vertikal yang dapat disalurkan oleh titik hubung. Karena balok secara kaku dihubungkan dengan kolom, maka momen dan gaya dapat disalurkan oleh hubungan kaku. Untuk memudahkan analisis, titik hubung dapat dimodelkan dalam jenis dasar hubungan, yaitu titik sendi, roll, atau jepit. Langkah awal menganalisis suatu titik hubung adalah dengan menyelidiki apakah titik tersebut dapat meneruskan rotasi pada suatu elemen struktur ke elemen lainnya. Jika titik hubung tidak meneruskan rotasi, maka pemodelannya adalah sendi atau roll. Apabila penyaluran gaya ke arah sembarang, maka pemodelannya adalah sendi. Jika penyaluran pada satu arah saja, maka pemodelannya menggunakan roll. Bila titik hubung dapat meneruskan rotasi, ada momen pada masing-masing ujung elemen struktur. Titik hubung ini disebut titik hubung kaku atau rigid joints. Beralih ke menu kuis, berisikan soal-soal pembelajaran yang telah dipelajari siswa. Siswa diharapkan menulis nama dan kelas sebelum memulai kuis atau soal latihan. Setelah selesai menulis nama, kemudian klik tombol mulai untuk memulai kuis. Terdapat soal pilihan berganda dan siswa diharapkan mengisi pertanyaan pilihan berganda sesuai yang telah dipelajari siswa. Akan terdapat hasil nilai pembelajaran. Beralih ke halaman profil, terdapat nama pengembang media dan dosen pembimbing, yaitu Profesor Dr. Harun Sitompul, MPD. Untuk kembali ke menu utama, tekan tombol Home. Dan kembali ke menu utama. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga media pembelajaran ini berguna buat kedepannya.